Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dulu. Di sini ada Fadlan sebagai operator. Di sebelahnya ada Satria sebagai kameramen, dan di sebelahnya juga ada Raffi Setiawan sebagai pemateri. Terus masih pemateri. paling ujung ada Aditya itu sebagai sesi tanya jawab. Oke. Asik. Pertama-tama sini saya akan memperkenalkan dulu. Set ibu. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang yang akan dijelaskan oleh Raffi Setiawan. Baik, saya akan menjelaskan program yang kami buat. Untuk latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi proses perdagangan termasuk sistem kasir elektronik. Sistem kasir mempercepat transaksi, meminimalkan kesalahan manusia, dan menyediakan laporan keuangan yang terorganisir. Diperlukan solusi kasir sederhana berbasis C++ untuk mengoptimasikan proses input data barang, input data penghitungan otomatis, dan penerapan diskon. Nah, masalahnya itu bagaimana cara menerapkan logika perhitungan dalam C++, bagaimana membuat program kasir sederhana dan efisiensi, bagaimana memastikan hasil akurat dan mudah digunakan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada pada masalahnya, yaitu di program kami itu program hanya menghitung transaksi sederhana tanpa menyimpan data, tidak dapat mendukung catatan stok atau kategori barang, dan tidak menerima input simbol seperti titik atau koma dan yang lainnya. Nah, tujuannya itu mengembangkan program kasir sederhana, memberikan solusi bagi usaha kecil, mendukung pembelajaran algoritma. Nah, untuk manfaatnya di sini ada memahami penerapan algoritma dan pemrograman. Selanjutnya ada membantu pelaku usaha kecil dan mengembangkan ilmu dan teknologi di kampus. Untuk output programnya yaitu seperti ini. Di sini ada judulnya, lalu ada list barang 1 sampai 10. Nah, selanjutnya di sini kita sebagai user menginput banyaknya barang yang mau dihitung. Misalkan ini 1. Selanjutnya kita memilih ID dari 1 sampai, maka akan mengembalikan hasilnya. Jika uangnya pas, maka program di sini tidak ada pengembalian, dan jika kurang, maka program akan menampilkan uang yang kurang. Setelah itu programnya selesai, dan program akan menanyakan kembali apakah programnya ingin diulang ataukah tidak. Jika kita input Y, maka program akan kembali ke masukan barang. Nah, untuk algoritma programnya, dalam program ini melibatkan beberapa penting. Pertama, pengguna dapat memasukkan jumlah barang yang akan dihitung. Setelah itu, pengguna memasukkan ID barang, kemudian program menghitung seluruh jumlah harga barang, dan pada kondisi tertentu, harga barang akan mendapatkan potongan harga yang telah ditetapkan. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menghitung terlebih dahulu total seluruh harga barang dikurangi dengan diskon yang telah ditetapkan. Jika tidak, pengguna akan langsung menginput jumlah uang yang diberikan. Setelah itu, program akan menghitung jumlah kembalian, dan program akan tidak kembali jika memilih Y. Maka program akan mengulangi dari awal, dan jika memilih N, maka program selesai. Untuk flowchartnya dimulai dari start, terus tampilkan daftar barang, input jumlah barang, terus menghitung total barang. Nah, di sini ada cadangan, yaitu di sini untuk input ID. Di sini fungsinya untuk mengecek apakah inputnya 1 sampai 10 ataukah di luar dari situ. Jika iya, jika misalkan ada di luar 1 sampai 10, maka program akan mengulangi ke atas, akan memaksa untuk menginput data yang benar, ID yang benar. Selanjutnya jika benar,
maka akan menerapkan diskon jika ada. Selanjutnya akan uang akan dihitung, lalu menampilkan hasil transaksi. Selanjutnya kan ada sistem itu menanyakan kembali apakah ini mengulangi. Jika tidak, stop. Jika iya, kita kembali ke daftar barang. Untuk selanjutnya menjelaskan codingannya. Nah, di sini untuk sifatnya yang pertama ada input Ustream dan using next test std. Ini fungsinya untuk menampilkan cout. Lalu di menu di in utama yaitu ada karakter atau chart ulang. Ini untuk sebagai menanyakan kembali apakah ini mengulang programnya. Selanjutnya sini ada dual yang di dalamnya ada integer pilih barang, harga barang, banyak barang, total harga, sama uang. Nah, di sini total harganya sama dengan 0 dan uangnya sama dengan 0. Selanjutnya ada array diskon. Di sini ada 3 array 1 dimensi. Ini diskonnya ada 10.000, 20.000, 30.000. Selanjutnya ada string list barang. Nah, di sinilah yang list barang itu dimasukkan. Dan integer, super queen, aqua dan lain-lain. Lalu juga ada harganya. Di sini juga string sama harga sama diskon itu adalah termasuk array 1 dimensi. Selanjutnya ini cout untuk menampilkan judul dan list barang. Nah, selanjutnya di situ ada perulangan for. Ini fungsinya untuk menampilkan array. Jadi kita untuk mempersingkat sintaks jadi menggunakan perulangan for. Sini for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10 karena list barang itu 10. I plus plus. Nah, di cout-nya itu menampilkan list barang. I ditambah 1. Ini ada titik untuk menambahkan titik dan list barang. Nah, list barang ini kan i, berarti list barang itu ke i, berarti misalkan i-nya 1, berarti list barangnya yang 1. Nah, untuk array yang pertama itu indeks 0 itu nah, untuk indeks yang pertama itu kan integer ya, yang 1, misalkan ini 1 0. Ini itu kan awalnya 0, berarti menampilkan array yang 0, yaitu integer. Nah, lalu di sini ada harganya juga ke i, berarti i-nya itu kan 0. Jadi harganya 0 berarti arraynya harga yang 0 berarti 15.000. Nah, begitu pun seterusnya sampai i lebih kecil dari 10. Untuk selanjutnya nah, sini ada 2 lagi untuk memasukkan banyaknya barang. Jadi di sini menggunakan cin, terus integer variabel barang, integer banyak barang. Nah, di sini ada if else, yaitu jika banyaknya barang lebih dari kecil, maka akan mengeluarkan jumlah barang tidak valid karena itu kayak min 1 itu jadi tidak ada gitu. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya ada perulangan lagi. Nah, di sini perulangan yang kedua yaitu untuk memasukkan banyaknya barang, pilih barang dari banyaknya barang. Misalkan integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari banyaknya barang. Misalkan banyaknya barang itu 2, maka i lebih kecil dari 2. Lalu akan menjalankan dual yang cout pilih barang, pilih id barang, lalu akan memasukkan pilih barang cin. Nah, di sini ada if else lagi. Jika pilih barang lebih kecil sama dengan 0 dan atau pilih barang lebih besar dari 10, cout id tidak valid, masukkan id yang terdaftar. Ini maksudnya
jika pilihan barang lebih kecil dari 0 dan atau pilihan barang lebih besar dari 10, maka akan menampilkan ID tidak valid. Jika tidak, klik atau lanjut ke program ya langsung ke awal lagi, balik lagi ke awal yang dulu awal, karena kan tadi kan perulangan ya. Jadi masuk lagi ke atas. Selanjutnya Ramai. nah, Keram. di sini program menghitung barang, harga barang. Jadi harga barang sama dengan harga array harga pilih barang dikurangi 1. Gemini. Total harga itu sama dengan harga barang. Berapa? Memilih Kan saya list bisa barang, baru list barangnya. Ah, ini bisa gitu. Array list barang, Bisa gitu pilihan sih. barang dikurangi 1. Jadi mah bisa. Lalu harga barang yang sudah dihitung tadi. Nah, selanjutnya program menampilkan total harga. Nah, di sini ada percakapan untuk menghitung diskon. Jika total harga lebih besar sama dengan 50.000 dan total harga lebih kecil dari 100.000, maka diskon yang belum didapatkan yaitu diskon array ke 0, yang dimana array diskon ke 0 itu adalah 10.000. Selanjutnya juga sama, total harga lebih besar dari 100.000 dan total harga kurang dari 150 akan mendapatkan diskon, yaitu diskon array ke indeks ke 1. Lalu akan menghitung total harga dikurangi diskon yang indeks ke 1. Selanjutnya yang ketiga yaitu total barang lebih besar dari 150. Nah, di sini juga akan mendapatkan diskon yaitu array ke indeks kedua. Total harga akan dikurangi oleh array diskon indeks kedua. Selanjutnya program menghitung total setelah diskon, total harga yang setelah diskon tadi. Nah, selanjutnya ada dual lagi di sini. Nah, di sini dual di sini untuk fungsinya untuk memasukkan uang pembeli. Kita memasukkan uangnya, lalu di situ ada percabangan. Jika uang lebih kecil dari total harga, maka uang tidak cukup. Masukkan jumlah yang cukupi. Jika tidak, klik atau ke selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, sini program menampilkan kembalian jika ada yang tadi. Setelah itu program selesai dan program menanyakan apakah ingin mengulangi program yang sama, Y atau N gitu. Nah, ini untuk while-nya. Ulangi sama dengan Y atau ulangi sama dengan Y kecil. Itu artinya jika kita menginput Y atau Y kecil, kita akan mengulangi program yang sebelumnya dari awal. Untuk programnya coba jalankan. Nah, sini. Nah, ini tadi listnya itu kan diambil menggunakan perulangan. Nah, bisa di sini contoh kita masukkan barang 3. Nah, selanjutnya kita pilih ID barang. Misalkan kita pilih 1, 2, 10. Nah, maka program akan langsung menghitung total harga 46.600. Total setelah diskon 46.600 karena kita memenuhi kondisi. Misalkan masukkan uang 50.000. Nah, maka program juga akan mengeluarkan hasil pengurangan uang kembalian. Setelah itu program selesai dan program menanyakan apakah akan mengulangi program. Nah, kita akan kembali ke menu awal. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rafi. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan silakan, sesi tanya jawab dibuka. Rehan.
bertanya, apa yang terjadi jika uang yang dimasukkan kurang dari total harga? Contohin langsungnya ya. Sama, Mas Rehan coba diulangin lagi. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika uang yang dimasukkan kurang dari total harga? Oh, duit yang kurang. Duit bayar satu. Langsung contohin ya. Masih berkondisi jangan itu. Oke. Jangan bisa. Kurang. Misalkan uangnya Misalkan uangnya tuh lebih kurang kurang dari 20.000 20.000 itu. misalkan 20.000 ya. Itu. Tinggal bilang aja, Dit. Hmm. Kita tinggal ngomong. Oh, jika mah programnya nih kan gitu. Ini sih, ada tinggal ngomong. Berarti Tadi aja kan, sini juga di program lah. Mau misalnya mau duitnya tidak mencukupi, aku bakal ayah ke situ, tulisan ke situ, serokos diskon, ngomong diskon kan baraha gitu kan. Mau misalnya uang tidak termasuk. Gimana, aman Kadit? Oke. Jika ada yang mau bertanya lagi silakan. Dapat, mau nanya ke dapat? Oke. Ini boleh. Bagian mana nih? Kenapa pakai dua ya? Pakai apa? Dua ya? Kenapa nggak yang lain? Nah kan kalau gue kan itu membuat perulang. Kan ulangan kan ada yang lain. Ada kan? Oh, karena kita. Pilihnya yang do gitu. Karena kita. Ya, thank you. Oke, diambil dulu. Jika ada yang oke. Jawab. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana programnya memastikan input ID barangnya itu menjadi valid? Thank you dapat. Tampung dulu, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tabung dulu ya. Baik. Mas Vicky, mau nanya? Baik, materi sebenarnya saya coba Berdiri, Mas. dari program ini. Ya, Pak, alhamdulillah dari program ini ya. apa tujuan dari program ini? Oh,
jadi Silakan tinggal satu kelompok lagi. bahas. Untuk pertanyaan lagi. Anjing settingan aing mau bisa nanya di luar dong dia kelompok batur. Oh. Ya. Apa? Boleh. Perkenalkan saya Rohman dari kelompok. Jika itu bertanya bagaimana cara program memberikan pesan jika ID barang yang dimasukkan tidak valid. Ayo di settingan lah tuh. Paling serian tak kelompok nanya. Kada setting kamu. Ya, boleh. Ayo. Saya Fitri Kargo, Berdiri Mas. Berdiri. perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan apa kegunaan array list barang dalam program ini? Apa kegunaan array list barang dalam program ini? Oh iya kali. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Rehan. Pertanyaannya yaitu apa yang terjadi jika uang yang dimasukkan kurang dari total harga. Program meminta pengguna untuk memasukkan uang yang mencukupi dengan bersan peringatan. Nah seperti ini. Kalau tidak mencukupi itu uang Anda tidak mencukupi, masukkan jumlah yang cukup atau pas gitu. Jadi Makasih Rehan. Yuk selanjutnya. Kasih Rehan. Ini apa? Ini hidup. Kenapa pakai? Anu kenapa pakai itu di luar? Di luar ya. Itu pertanyaan Oke, settingan. saya akan menjawab pertanyaan dari Kenapa Didi, pakai du? Cina? kelompok 4. Di luar. Di luar. Mengapa pakai luas? Karena kelompok kita lebih efisien gitu memakai dua daripada yang lain ulangannya. Masih Dapat apa? Sebenarnya itu ada kursi. Tapi itu maju aja. Oh ini maju. Kelompok ini. Kelompok ini. Ente jeung si Rehan. Oh itu kan ini. Si Rehan terus dia aja. Yang jadi kelompok si Bapak, mohon maaf kalau diulang. lagi pertanyaan. bagaimana programnya memastikan input ID barangnya itu valid? Pegel. Kamari gawe. yang neta. Si Adit di statusnya tak kedatangan kabel-kabel gitu. Ente gitu. Dan update nasib. Tahun baru kayaknya cina. Si Adit ngajakan. Kali yang coba. Kudu ibadah coba 700 per orang. Rehan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dapak. Kelompok 6. Bagaimana cara memberikan pesan jika ID barang yang dimasukkan valid? Program akan memberikan
Tidak valid apa valid? Bagaimana ketika kita memasukkan ID barang yang valid? Misalkan ini ya, Tidak valid itu apa valid kita ya? kan pakai perolangan duel. Kalau misalkan tentang barang 1 sampai 10, mana? Kita memakai duel. Nah ini ya. Ini kurang dari Ya, kita kan lain kurang dari hiji, tapi kurang dari 0. Arti itu maksudnya pertanyaan lain. Kan eta kan ID barangnya hiji itu bisa 10. Terus anu ID tidak valid eta kurang dari 0, lain kurang dari hiji. Mana? Itu tuh, kaitan. Ini kan pilih ID barang. ID barangnya kan hiji itu bisa 10. Kalau itu pas di dia pilih barang amun misalnya kurang dari 0, lain kurang dari hiji. barangnya 1 sampai 10. Nah, misalkan kita memasukkan barang yang kurang dari 1, misalkan kita masukkan minus, maka jumlah barang tidak valid. Oh, benar. Karena rentangnya kan 1 sampai 10. Walaupun Menang kita gimana? ataupun kita Menang. masukkan 11 ya. Anggar asup kan tadi. Apa kurang dari sama dengan. Oh, kurang dari sama Jadi, dengan. 11 itu Oh, ingat tidak saya. bisa. Karena kita masukkan duel itu rentangnya itu 1 sampai 10. Maka tidak akan valid kalau tidak dalam rentang 1 sampai 10. Kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru valid. Gitu. Itu. Ya, selanjutnya Oke, saya akan melanjutkan kembali. Tadi ada yang saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Diki kelompok 7 ya. Apa tujuan dari program ini kan? Program ini bertujuan untuk membuat simulasi kasir toko di mana pengguna dapat memilih barang, menghitung total harga, mendapatkan diskon dan menghitung kembalian. Gitu, Mas. Lanjut pertanyaan Ajin tes mereka selanjutnya itu doang, emang di kita. dari Juga sih. dari Maulidin. kelompok berapa? Dari kelompok 3. Setengah jam mainnya pelan ya. Bisa diulang nggak? Bagaimana cara program memberikan pesan jika ini barang yang masukkan tidak valid? Kalau tidak valid. Saya akan menjawab. Program memberikan pesan ID tidak valid dan meminta pengguna untuk memasukkan ID yang benar. Seperti tadi. Nah, seperti ini. Karena tidak ada dari list ya, karena minus tuh nggak ada dari list ini, kita harus memasukkan dari list ini aja. Gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Alfian, boleh diulang nggak? Apa fungsi list array? Apa fungsi array dalam list barang dalam program tersebut? Nah, array list barang digunakan untuk menyimpan nama-nama barang yang tersedia di toko. Nah,
Jadi area itu buat menyimpan joy seperti kayak ngamar gitu. Ini pesan. Minus 1 public speaking. Aing kamar ya, kos itu aja. Iya deh. List barang itu untuk menyimpan ini output ya, output atas nama barang kayak Kinder Joy, Silver Queen gitu, Aqua, Indomie, ini nama-nama barangnya gitu. Gitu. Terima kasih. Sekian sesi tanya jawab setelah usai. Mohon maaf bila ada kesalahan, kita akhiri presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu kata- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.